teman-teman, kembali lagi bersama saya Sunijaya yang akan terus membahas tentang eklesiologi 7. Nah, di dalam mungkin dari teman-teman penasaran apa sih yang dibahas lagi tentang eklesiologi 7 ini, yaitu aturan hidup orang yang percaya, yaitu orang Kristiani. Nah, prinsip hidup orang Kristiani yaitu hidup berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, standar hidup secara Kristiani yang pertama keberkuasaan Allah, di mana Allah adalah yang berkuasa dan pencipta alam semesta segala isinya, segala sesuatu. Kita dapat melihat di dalam Kejadian bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dan termasuk kita sebagai manusia. Dan yang lebihnya lagi teman-teman, bahwa kerajaannya berkuasa dan dia berkuasa atas kerajaannya, segala sesuatu gitu. Kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 19. Nah, Allah juga menetapkan karakter kebenarannya dan standar yang benar dan yang salah. Dan kebenarannya menetapkan kebenaran perkataannya dan kekudusannya menetapkan moralitas yang dihasilkan. Dan sini teman-teman, bahwa sifat Allah yang pertama yang harus kita ketahui adalah dia adalah Allah yang kudus, di mana dia memisahkan kita dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan atau yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai status orang-orang yang kudus. Jadi kita yang sudah percaya ini bahwa kita bersama-sama dikuduskan, di mana kita adalah sebagai orang-orang yang percaya. Dan standar Allah tidak pernah berubah, yaitu karakter yang penuh dengan kekudusannya sendiri. Sudah saya bilang tadi bahwa Allah adalah Allah yang kudus, dan kita dapat melihat di dalam Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Selain itu Allah memampukan kita mencapai standarnya, yaitu standar kekudusannya. Dan cara supaya standar itu kita miliki sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang agama Kristiani, itu dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya itu menjauhkan diri dari berbagai hawa nafsu, dan kita dikontrol oleh Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Roma pasal 6 ayat 14 dan pasal 8 ayat 1 sampai 11, di mana di situ menjelaskan bagaimana Roh Kudus mengontrol kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, maksud dari hal ini bahwa Allah menyelamatkan kita melalui kasih karunia. Jadi teman-teman, kita diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Yesus Kristus, dan karena dia memberikan kepada kita kesempurnaan dalam Kristus. Dan kita dapat melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dan pasal 14, sehingga kita tidak perlu menambahkan apapun lagi untuk hal itu, karena kita telah menerima kasih karunia yang Tuhan berikan sendiri lewat anaknya. Nah, dari hal ini kita dapat melihat bahwa respon kita, kerinduan kita adalah untuk menghidupi hidup dalam kasih Kristus itu dengan kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Dari hasil itu karena Allah sendiri telah mengasihi dan memberkati kita, maka kita juga harus melakukan kasih itu kepada orang lain. Segala sesuatu dalam kasih dan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan bukan maka kita juga mengasihi sesama kita. Nah, prinsip dari hal itu yaitu kita tidak akan mengalami kegelisahan untuk kehidupan saat ini atau keselamatan dalam penghargaan. Yang kedua, dan kita dapat
adanya kebutuhan jasmani akan seluruh energinya untuk melakukan pekerjaan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan kita dapat dikuatkan atau kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan hanya satu tujuannya, fokusnya itu untuk kemuliaan Dia, dan kita harus melakukan yang terbaik itu untuk Tuhan. Dan itu terlihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Selesai itu kita akan melihat bagaimana hal-hal yang tidak disebutkan dalam firman Tuhan. Dan jika teman-teman masih adanya penasaran dari apa sih hal-hal yang tidak disebutkan di dalam firman Tuhan, maka tetap ikutin channel kami, tetap subscribe, like, dan jangan lupa komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.